stasiun radio keluarga Anda. Heartline FM. Selamat sore Heartline semua, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata kembali bersama Heartline kali ini di sore hari. Ya, pada seperti biasa 1 jam mendatang dalam program Satu Hati tentunya. Ya, pada hari ini kalau kita berbicara tentang judulnya, ini menarik sekali. Biasanya menjadi kekhawatiran para wanita. Karena ini terjadi juga kepada diri saya tentang obesitas gitu ya. Namun ternyata tidak itu saja. Obesitas ini juga tidak hanya kaum wanita, tetapi kaum pria, khususnya untuk generasi remaja, ya anak SMP, SMA, dan universitas yang merasa tidak percaya diri karena kelebihan berat tubuh. Bahkan kalau kita ingat sebetulnya dalam pandemik ya, dalam setahun pertama, kalau kita ingat kembali nih, banyak sekali ikon-ikon lucu yang bercerita tentang berat tubuh yang tinggi tambah naiknya gitu ya, karena ada di dalam rumah terus. Dan ini sudah menjadi hampir 2 tahun sudah pandemi kita jalanin bersama-sama. Nah, apakah berat tubuh kita bertambah gitu? Apakah kita bisa beraktivitas? Dan bagaimana sih hal-hal yang menjadi concern dalam kehidupan kita di dalam obesitas ini khususnya? Saya tidak sendirian tentunya. Sebetulnya saya berharap sore hari ini ada Kak Grace Blessing ya. Semoga Kak Grace bisa hadir bersama-sama menyusul nanti. Tetapi saat ini yang pasti saya ditemani oleh seperti biasa dari Aku Pintar, yaitu ada adik Putri Amalia Soleha. Selamat sore, panggilnya apa nih? Putri Amalia atau Lia atau Amal? Coba. Selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Putri Amalia Soleha. Kalian bisa panggil aku Amel. Oh Amel, berarti dari tadi sebutin nggak ada yang benar ya? Iya, nggak ada yang benar. Oke, Amel dari kuliah di Ilmu Komunikasi ya? Iya, Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Di manakah itu? Coba ada yang tahu nggak nih Heartline semua nih? Universitas Lambung Mangkurati. Di mana tuh Mel? Di Banjarmasin Kak, Kalimantan Selatan. Oh, so nice. Aku akan datang ke Banjarmasin Januari. Tunggu wow, ya. Ditunggu. Dan bersama saya juga tentu ada dari Personal Growth yang selalu berbicara tentang psikologi. Bagaimana sih dampaknya dengan dunia pikiran kita, nalar kita, logika kita, supaya intinya dalam tanda kutip sehat mental ya, kurang lebih begitu. Ada kakak kita yaitu Kakak Gita Belinda. Psikologi klinis, ini master psikologi. Wah, ini saya kalau ngomong sama tim Personal Growth keren-keren ya, muda-muda, ceria, terus pinter-pinter lagi pada jadi master. Kecil-kecil cabai rawit. Aku lihatnya kayak Ocha deh kamu. Bisa aja nih Kak Yohana. Iris, selamat sore. Aku panggil apa? Maria, Gita, atau ada lagi yang beda? Oh enggak, kalau aku Gita aja Kak. Oke. Gita Bersemi, bukan ya bukan lagu itu kan? Judul lagu itu. Judul lagu ya. Itu Cinta Bersemi. Ya, sore hari ini saya juga ingin menyapa untuk teman-teman semua dari seluruh Indonesia yang mendengarkan program ini. Berbicara obesitas gitu ya, ini kan hal yang paling sebetulnya bisa dikatakan yang ditakuti oleh kalau bisa dibilang sebetulnya Indonesia. Kenapa kalau saya bilang gini? Karena di luar tuh, di negara di luar Indonesia, kadang-kadang yang gemuk-gemuk itu udah biasa gitu. Bahkan kayaknya yang kecil itu aneh. Tetapi ada pola khusus yang menyatakan orang kita ini yang cakep, yang cantik, yang ganteng itu harus berbentuk tubuhnya. Tidak boleh lebih. Nah, ini menurut Amel sendiri deh. Persepsi seperti ini gimana sih Mel menurut Amel? Kalau bagi aku ya, sebenarnya berat badan itu tergantung pandangannya masing-masing sih, bagaimana orangnya. Soalnya kalau di lingkungan aku sendiri, kan aku orangnya termasuk yang berat badannya tinggi gitu Kak. Nah, di lingkungan aku sendiri itu teman-teman aku atau keluarga aku itu fine-fine aja. Mereka yang kayak nganggep biasa aja gitu. Tapi memang kebanyakan orang gemuk itu memang dipandang yang kayak, ih apaan sih, kayak gitu. Kalau Amel sendiri merasa dirinya ideal, cocok gitu, atau memang merasa ada nggak sih perasaan kayaknya saya mesti lebih kurus lagi, atau memang I'm happy with this kind of my body? Kayak aku harus menurunkan berat badan. Tapi kayak sebenarnya aku cinta sama diri aku, tapi aku harus menurunkan berat badan aku demi kesehatan juga Kak. Soalnya kayak akhir-akhir ini kayak sering-sering sakit-sakit, jadi harus diturunin berat badan.
Berarti ada faktor kalau kita kelebihan berat badan, tubuh kita akan menjadi gampang sakit gitu ya, kurang lebih begitu ya. Iya, benar banget, Kak. Pernah sih nggak mengalami misalnya gini, siapa sih kalau kita ngomong seseorang yang gemuk gitu kadang-kadang suka saya juga konotasinya gemuk karena saya juga mesti ngurusin badan gitu ya. Kadang-kadang tuh suka nggak pede misalnya cari baju gitu loh. Terus udah gitu misalnya jalan gitu atau difoto. Kalau saya difoto tuh selalu bilang, gimana caranya pokoknya harus tampak langsing gitu gitu. Nah, Amel sendiri gimana nih? Punya pengalaman apa nih secara psikologis ternyata obesitas juga mempengaruhi pikiran saya. Ayo dong, tumpahkan sore hari ini. Kalau aku emang sih kalau nyari baju itu susah banget, Kak. Apalagi kan kebanyakan kalau nyari baju yang berat badan kayak kita gini, susah banget cari model. Kan orang-orang kan tiap tahun update modelnya gini-gini. Tapi orang gemuk itu kayak susah banget nyarinya. Tapi untungnya sekarang itu kan banyak banget nih selebgram yang seleb TikTok atau selebgram artis-artis yang gemuk, dan dia itu kayak bikin suatu brand yang kayak bajunya tuh bagus-bagus juga, Kak. Terus kalau misalkan masalah foto, iya sih, aku tuh selalu yang kayak, aku harus kelihatan kurus, kayak gimana nih angelnya harus sebelah kiri nih, gitu. Oke. Jadi udah ada trik-triknya juga ya. Iya. Oke, nah kalau berbicara ini ya Kak Gita, pernah nggak sih mendapatkan pasien yang ternyata problemnya itu karena dia obesitas? Secara psikologis nih untuk Kak Gita nih, pernah nggak sih ngalamin ini untuk remaja, bahkan mungkin untuk dewasa muda gitu, gimana nih Kak? Pernah. Jadi aku itu pernah ada klien yang memang masalah utamanya itu ternyata karena dia obesitas. Jadi pasien ini datang waktu itu dengan keluhan dia nggak mau bermain dengan teman-temannya. Ini kebetulan waktu itu sudah di kelas 2 SMP. Dia nggak mau main dengan teman-temannya karena menurut dia teman-temannya nggak ada yang mau main sama dia. Setiap kali dalam pembagian kelompok gitu, contohnya dia selalu di-outgroupkan, selalu jadi orang paling terakhir gitu yang dipilih dalam kelompok. Apalagi kalau di permainan olahraga, teman-temannya selalu bilang, kalau aku ngambil kamu di kelompok aku, tim kita pasti kalah, makanya nggak ada yang mau ngambil dia. Nah, ini tuh kayak dari satu kejadian ini terus berlanjut ke kejadian-kejadian yang lain. Dia nggak cuma di-outgroupkan ketika di pelajaran olahraga, tapi juga di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi waktu itu setelah kita ngobrol-ngobrol dan setelah dilihat juga bentuk fisiknya, lalu kita ukur juga dengan BMI, kan kalau melihat obesitas itu dengan BMI, dan ternyata memang masalah yang dihadapi ini adalah masalah kelebihan berat badan yang sudah menjurus ke obesitas ini. Gitu. Jadi waktu itu lebih ke rendahnya rasa percaya diri, terus dia merasa dirinya buruk. Kalau merasa tubuhnya buruk kan memang sudah dari awal ya, tapi yang ujungnya itu adalah merasa dirinya buruk, terus akhirnya dia menarik diri dari lingkungannya, dia nggak punya teman siapa-siapa, dan akhirnya merasa sedih. Kayak gitu, Kak. Saya jadi ingat satu cerita, Kak. Ini mungkin cerita yang suka kita dengar juga bersama-sama. Dak ya, jadi di mana ada kumpulan dak tuh bebek gitu ya. Bebek. Dak tuh Indonesia apa gitu. Kumpulan bebek yang di mana semua warnanya sama, tapi ada satu yang warnanya beda gitu loh. Nah, ini memang membuat secara psikologi kan menarik diri yang seperti Kakak bilang ya. Bagaimana sih sebetulnya apakah ini juga menjadi faktor sehingga seseorang yang berbeda tadi gitu ya, akhirnya juga menyalahkan dirinya sendiri. Ada nggak sih sampai seperti itu gitu? Sehingga kadang-kadang gini, kadang kalau kita ngomong stres gitu ya, ada yang stresnya nih nggak mau makan jadi kurus gitu. Syukur ya kalau obesitas nggak mau makan kurus. Tapi kalau yang senang makan gitu ya, bukan tambah kurus tambah melar gitu, depan kanan belakang gitu. Nah, ini gimana nih Kak secara psikologisnya nih? Oke. Jadi memang balik lagi ke individunya masing-masing ya Kak Yohana, Kak Amel. Jadi seperti yang tadi Kak Yohana bilang, ada yang ketika dia stres dia akan makan, tapi terus jadi berat tubuhnya naik. Jadi tergantung kepada bagaimana sih cara yang dipilih orang itu, cara yang dipilih orang tersebut. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau dari sisi psikologinya sih seperti itu, Kak. I see. Tapi memang kalau tadi
balik lagi ke yang kumpulan bebek-bebek di mana ada satu bebek yang kelihatan menonjol, ya kita juga seperti itu kan. Kalau kita melihat kumpulan orang misalnya lagi berkumpul, tiba-tiba ada satu nih yang rambutnya misalnya warnanya merah dibandingkan sama kelompok lain yang rambutnya itu hitam, kan pasti mata kita otomatis akan langsung ke spotlight ke orang itu, ke orang rambut merah itu kan. Jadi memang secara nggak langsung menjadi berbeda itu memang bisa menjadi pusat perhatian, tapi apakah itu akan menimbulkan dampak bagi individunya itu lebih tergantung lagi ke bagaimana individu itu menyikapinya. Oke, nah Amel melihat ini gitu loh. Apakah di sekolah Amel di SMA, ini Amel kan sorry ya Amel, aku sedikit bertanya. Amel mempunyai berat badan seperti ini sejak usia berapa? Dari SMP, SD atau kan ada yang tiba. Soalnya gini, saya punya kenalan gitu ya. Kecilnya gemuk banget gitu. Begitu udah besar tuh jadi ramping gitu loh. Tapi nggak lama nih karena pandemi jadi gede lagi gitu. Nah, Amel nih dari kapan nih kalau merasa dirinya itu tadi saya mesti ngurangin berat badan. Artinya kan Amel merasa dirinya sudah memiliki kelebihan gitu ya. Nah, ini dari kapan, Mel? Aku udah mulai dari kecil Kak kayak gitu. Oke. Dari kecil terus kan aku udah mulai sakit-sakitan tuh SMA gara-gara obesitas. Terus aku udah mulai ngurangin berat badan. Itu kemarin udah sampai kayak turun 20-an kilo gitu. Nah, terus aku udah kayak seneng banget. Tapi gara-gara pandemi kan kita kayak kaget nih Kak, kayak gimana nih mengatur pola belajar. Soalnya kan kayak apa sih culture shock kayak gitu. Nah, kayak gitu. Apalagi waktu itu aku mau masuk mau masuk universitas. Jadi bagaimana nih cara belajar yang gampang. Terus kan kita nggak tatap muka juga kan sama guru. Nah, gara-gara itu aku jadi pusing. Itu kan kata-kata tadi ada stres juga. Nah, aku stresnya aku lariin ke makanan. Jadi naik lagi sekarang. I see. Nah, pada saat Amel kan dari kecil ya, apakah Amel pernah sering merasakan itu tadi gitu, merasa sesuatu yang berbeda atau mungkin dibullying atau seperti contoh Kak Gita tadi gitu loh. Ini nggak bisa nih olahraga kayak disepelekan gitu. Padahal ya saya pernah sering banget beberapa kali lihat di TV di acara yang misalnya tubuhnya lebih besar dari Amel, tapi badannya bisa lentur banget, lebih lentur mungkin daripada orang yang langsing gitu ya. Nah, Amel nih pernah nggak ngalamin hal-hal seperti ini? Kalau misalkan masalah bullying tentang obesitas, aku itu termasuk yang enggak dapat bullying, Kak. Soalnya teman-teman aku kayak care banget. Aku syukur banget gitu dapat lingkungan yang kayak gini. Soalnya aku juga bukan anak yang gemuk diam gitu loh. Aku gemuk yang suka lari-lari, suka bola bekel ya, Mel. Hiperaktif anaknya dari dulu. Jadi sampai yang dibilang dia ini gemuk tapi dia ini kesana kemari gitu jalan nggak bisa diam. Berarti lebih kepada karena Amel beruntung di dalam lingkungan yang mendukung gitu ya. Iya. Nah, apakah juga lingkungan yang mendukung ini juga memberikan semangat Amel untuk misalnya tahu pada saat Amel sakit karena obesitas, terus mendukung juga untuk misalnya membuat Amel menjadi ayo dong kamu masih bisa gitu. Terus kalau lagi makan cemilan misalnya diambil gitu, dibuang gitu. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang seperti ini nih? Kalau aku cara dukungnya orang sekitar aku ya, apalagi keluarga aku itu sekarang aku dikasih dokter gizi Kak. Jadi diatur pola makannya. Jadi sebenarnya itu cuman masalah apa sih takarannya aja. Kalau makannya tetap aku yang kayak 3 kali sehari makannya terus ada cemilan juga. Jadi kayak turunnya memang sedikit-sedikit tapi teratur gitu. Itu sih bentuk dukungan dari orang sekitar aku. Jadi nggak ada yang kayak kamu harus kurus sekarang, nggak ada. Tapi yang kayak ini loh aku kasih dokter gizi. Jadi ini loh dibiayain jadi enak. Senang ya, beruntung sekali punya keluarga dan lingkungan yang mendukung untuk bisa menjadi lebih sehat dan produktif ya. Walaupun sekarang sudah produktif seperti bola bekel ya, loncat sana. Iya. Nah, Kak Gita, bagaimana sih sebagai Kak Gita ini kan pernah beberapa kali juga mendapatkan klien yang bertema obesitas. Apakah kecenderungan ini juga dipicu oleh orang tua gitu yang memaksa misalnya, "Yaudah kamu harus ke ini nih karena ada ini." Terus harapannya harus sekian. Tolong dong dihipno gitu. Kadang-kadang kan suka gitu tuh ya. Ada yang bilang hipno aja supaya dia nggak mau makan gitu, supaya dia kurus. Nah, gimana? Coba boleh dong curhat
keadaan sesungguhnya gitu tentang obesitas di dunia remaja, walau tidak hanya perempuan dan laki-laki juga. Silakan Kak. Oke. Wah, tadi kalau aku dengar ceritanya Amel ya, yang begitu didukung sama orang tuanya, diajak ke dokter gizi, diatur gimana pola makannya, itu Amel sangat-sangat amat beruntung sih, karena menurut aku dari yang pernah aku dengar-dengar itu hal yang jarang banget terjadi. Yang waktu itu kebanyakan seperti yang tadi Kak Yohana bilang, datang-datang langsung bilang, ini bisa nggak sih anak saya di hipnoterapi biar dia nggak mau makan, soalnya berat badannya itu udah berlebihan. Nah, ada juga yang langsung minta tips gini, bisa nggak sih anak ini Mbak buatkan tips gimana cara mengatur makannya, jadi dalam waktu 1 minggu dia bisa berkurang 5 kilo. Nah, itu saya juga dapat tuh, jadi ada 2. Yang pertama minta di hipnoterapi agar anaknya nggak mau makan, nggak suka makan, dan yang kedua agar bisa turunin berat badan 1 minggunya itu 5 kilo. Tapi kan memang dukungan yang diberikan oleh orang sekitar, oleh orang tua kita itu kan sangat penting ya. Jadi kalau yang tadi Amel cerita diajak ke dokter gizi, lalu dipandu untuk mengurangi pola makan, itu adalah support yang luar biasa untuk anak-anak yang menderita obesitas, anak-anak yang terkena obesitas. Nah, lalu mungkin yang bisa disarankan juga nih dibandingkan dengan anaknya dihipnotis, biarin nggak suka makan, itu bisa juga pakai olahraga teratur. Itu kan karena kalau obesitas itu kan terjadi karena apa yang kita konsumsi itu nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan kan, dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita makan terus, tapi energi yang keluar itu nggak sebanding, makanya lemaknya itu jadi numpuk. Nah, jadi saran lain yang juga bisa diberikan selain dengan ajak atau minta anak untuk pergi ke dokter gizi, lalu mengatur pola makan, bisa juga dengan membuat rutinitas olahraga yang lebih rutin. Jadi dirutinkan aja olahraga-olahraga yang bisa dilakukan. Jadi kan untuk menurunkan berat badan itu kan juga bukan proses yang instan ya. Tadi Amel cerita bisa turun 20 kilo, itu berapa lama tuh Amel? Itu aku sekitaran 2 bulan Kak, soalnya itu bukan yang pakai dokter gizi, itu yang kayak sok-sokan. Sok-sokan, sok-sokan nggak makan nasi sama sekali. Berakhirnya nambah sakit Kak malah. Oke. Ya. Jadi walaupun turunnya itu lebih banyak, tapi karena asal-asalan, jadi dampaknya itu lebih nggak sehat buat tubuh gitu ya Mel ya? Iya benar, lebih nggak sehat sama sekali. Iya betul. Jadi soal yang diet itu juga sebenarnya nggak bisa asal diet ya. Jadi yang tadi Amel lakukan dengan konsultasi ke dokter gizi itu bagus banget. Jadi dietnya itu nggak asal-asalan, dan walaupun progresnya lebih lama, tapi tubuh kita bisa jadi lebih sehat. Itu sih. Wah, seru ya. Ini bisa. Amel kalau mau nanya langsung sama Kak Gita boleh ya. Mana tahu nih dari mumpung loh. Ini ada psikologi yang bergerak di bidang obesitas. Nah, silakan Mel. Amel ada yang mau ditanya nggak ke Kak Gita? Nah, aku mau tanya nih masalah ini Kak. Kan biasanya kan problem anak muda tentang binge eating yang nggak bisa ngontrol gitu waktu dia stres gitu Kak. Gimana ya cara ngontrolnya? Susah banget Kak. Apalagi kayak mau mendekati ulangan, aku pusing banget masalah belajar. Kalau aku udah kayak gitu, aku langsung yang kayak, aku mau ke supermarket, ngambil nih, makan. Pokoknya apalagi yang manis-manis, itu aku suka banget. Tapi setelah aku makan, aku udah selesai stresnya. Jadi gara-gara itu berat badan aku naik. Nah itu gimana ya Kak ngatasin binge eating-nya? Ngatasin binge eating-nya. Jadi di sini Amel mau bilang kalau misalnya Amel lagi stres gitu, Amel malah melarikannya itu ke makan yang banyak banget, terus pengen tahu gimana sih cara mengatasinya gitu ya Mel ya? Iya, benar. Iya. Oke. Sebenarnya cara yang Amel lakukan itu sebenarnya nggak benar-benar salah sih, karena kita juga perlu melakukan suatu hal yang bisa mengurangi stres kita, tapi asalkan jangan dilakukan secara berlebihan. Mungkin di sini yang bisa Amel lakukan adalah Amel mengontrol aja tentang makanan yang Amel konsumsi. Jadi Amel harus tahu, Amel bisa mengukur kayak
seberapa sih yang baik untuk aku makan, yang nggak berlebihan buat tubuh aku. Kan tubuh kita juga punya kayak kontrol gitu ya, kalau kita makan kebanyakan nanti akan nggak enak, seperti itu. Jadi lebih ke punya kontrol dirinya aja, dan mungkin bisa sambil dibilang kalau nggak apa-apa, ini aku makan dulu sekarang, karena aku lagi stres, tapi setelah ini aku nggak makan lagi, seperti itu. Nah, Oke. ini menarik memang ya. Kadang-kadang gini kan artinya harus bermain dengan pola pikir. Berpikir apa intinya ada di pikiran. Tapi kadang-kadang ini melanjutkan yang Amel ya, kalau stres makan gitu. Tapi kadang-kadang gini, saya ambil contoh saya deh. Saya nih kalau udah tahu turun nih 2 kilo tuh kayak ya turun, tapi habis itu lupa gitu loh. Saking senengnya nggak kerasa naik lagi. Makanya dibilangnya jadi kayak yoyo gitu ya. Apakah itu dari psikologis juga gitu, karena kenyataannya ya memang kayaknya memang otaknya tuh udah dikasih alarm, turun, I'm happy now so I can eat a lot gitu. Nah ini gimana nih kontrol alarmnya? Mungkin kalau untuk menurunkan berat badan itu kan butuh usaha banget ya, Kak Yohana, Amel. Jadi ketika kita tahu berat badan kita turun, kita berhasil, itu akan muncul rasa yang senang. Nah, karena kita muncul rasa yang senang itu, kita merasa kalau wah, kita butuh nih untuk mereward diri kita setelah kita melakukan usaha-usaha yang kemarin kita lakukan. Jadi itu juga sama sekali nggak salah, juga benar, karena itu adalah suatu bentuk apresiasi kita kan pada diri kita. Nah, cuma balik lagi ke yang tadi aku bilang, kalau sesuatu yang berlebihan itu tentu aja nggak baik. Jadi kan kita nggak mau ya apa yang udah kita lakukan, misalnya selama berapa bulan terakhir itu sia-sia karena kita tiba-tiba senang turun berat 2 kilo jadi langsung makan banyak. Nah, jadi balik lagi ke bagaimana sih kita bisa mengontrol diri kita. I see. Nah tuh Mel, bagaimana kita bisa ngomongnya kayaknya enak ya Mel ya, kita ngelakuin itu susah ya. Iya. Aku boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh. Dong. Ini kan jadi host. Amel, go ahead Mel. Ini kan emang ya pandangan orang-orang kayak tadi, enak, beruntung banget aku dapat lingkungan yang nggak membuli aku dalam bentuk badan, terus dapat dukungan juga dari keluarga. Tapi gimana sih Kak menanggapinya? Kan biasanya nih saking pujian, selalu dipuji, oh nggak apa-apa, kayak gitu, tetap cantik, oh nggak apa-apa kan kamu tetap aktif anaknya, oh nggak apa-apa kan cewek itu dilihat dari otaknya, kayak gitu-gitu kan biasanya, itu malah bikin kita jadi, oh berarti nggak usah deh nurunin berat badan, kayak gitu. Kan orang-orang lihatnya bukan gara-gara covernya juga. Itu gimana cara ngatasinnya gitu Kak? Biar nggak apa sih kata orang, besar kepala dengan pujian. Oke. Menarik ya pertanyaannya. Jadi gimana caranya biar nggak besar kepala ketika justru ditenangkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Amel. Biasanya kalau orang lain kan malah ditekan, harus menurunkan berat badan. Kalau ini justru ditenangkan, nggak apa-apa gitu. Oke, caranya pertama, take it as a compliment. Jadi hargai usaha orang-orang yang udah membesarkan diri Amel, membesarkan bukan dalam arti membesarkan bentuk tubuh ya, tapi membesarkan hati Amel buat menerima kondisi Amel yang sebenarnya. Jadi kayak oke, makasih ya karena dukungan yang mereka berikan dalam bentuk itu, dalam bentuk pujian itu membuat Amel bisa menghargai diri Amel yang sekarang. Jadi Amel nggak merasa kalau diri Amel itu buruk. Nah, tapi di sini agar Amel nggak besar kepala, dan Amel juga jadi tetap berusaha buat menurunkan berat badan, mungkin Amel bisa melihat perspektifnya dari perspektif yang lebih sehat. Jadi bisa melihat, oh kalau berat badanku turun, mungkin aku nanti bisa lebih fit, aku bisa lebih enjoy dalam beraktivitas. Jadi aku tetap mau menurunkan berat badanku agar aku bisa lebih sehat. Jadi kalau tadi kan Amel bilang, kamu udah cantik kok, jadi oke, aku udah cantik, tapi tujuanku menurunkan berat badan itu bukan biar orang-orang melihat aku lebih cantik, tapi biar aku merasa lebih sehat, biar aku lebih enak dalam bergerak, seperti itu Mel. Oke, baik. Terima kasih Kak. Tambah seru, tapi kita harus menjedanya sesaat, karena habis ini kita akan masuk dalam kedua, berbicara lebih dalam lagi tentang obesitas, bagaimana kita menanggapi dan mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi setelah yang satu ini ya, karena ada yang mau lewat seperti biasa. Silakan Hotline.
keluarga Anda. Heartline FM. Ya, selamat sore Heartline semua. Senang sekali ya. Kalau di sesi pertama tadi kita berbicara tentang obesitas dan saat ini masih saya ditemani oleh dua wanita cantik. Putri Amalia dipanggil Amel dan Kak Maria Gita dari Aku Pintar dan juga Personal Growth. Memang berbicara obesitas tidak dipungkiri kalau dikonotasikan orang-orang Indonesia khususnya itu beranggapan yang langsing, yang berbentuk, baik itu pria maupun itu wanita, itu adalah yang cantik dan ganteng dan seksi gitu. Sementara untuk orang-orang yang melebihi batasannya dianggap sudah tidak layak atau tidak elok dipandang gitu. Yang padahal banyak juga loh yang agak sedikit berisi ternyata sebetulnya itu elok gitu ya. Nah, ini kan tergantung konsep. Tadi dikatakan pada sesi pertama dikatakan sebetulnya semua itu dari pola pikir. Bagaimana pola pikir itu mengatur keinginan tubuh, keinginan hawa nafsu kita untuk makan, keinginan kita untuk melepaskan tanda kutip stres pada saat-saat tertentu sehingga kita lari kepada makanan gitu ya. Tetapi juga kita sadari tidak mudah gitu karena enak diucapkan, tapi untuk dilakukannya belum tentu. Kenapa? Karena saya mungkin salah satu orang yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Dan bersama saya juga ada Amel. Amel, ngomong-ngomong lagi nih tentang obesitas. Kan tadi Amel berkata, aduh karena saya sakit nih saya mesti turun, karena saya sakit mesti turun. Sebetulnya sakit apa sih yang Amel rasakan gitu karena obesitas tersebut? Boleh dong berbagi? Oke, ini aku jarang-jarang banget nih ngomongin tentang sakit aku. Soalnya teman-teman aku juga taunya cuma kayak sakit karena berat badan kayak gitu. Oke, jadi aku itu kemarin itu Kak, kita haid, kita kan wanita tiap bulan ada haid gitu. Ya. Nah, aku itu kemarin awalnya nggak haid kayak 1 bulan. Kayak kenapa kata aku gitu. Ya udah, kayaknya harus diubah caranya kayak gini-gini. Tapi karena aku campur stres belajar, aku tuh orangnya kayak nggak mau kalah gitu Kak. Nggak mau kalah sama orang, campur stres, jadi berat badan kan naik nih gara-gara binge eating juga. Nah, gara-gara itu head aku itu jadi bukan lancar sih, malah kebalikannya Kak. Kebalikannya itu dalam artian aku jadi haid terus-menerus, kayak 1 bulan haid terus stopnya itu kayak 1 minggu, 1 minggu oke. Terus lanjut lagi nanti haid lagi. Terus sudah nih 1 bulan lagi. Aku mulai kayak kenapa ya aku haid terus menerus. Orang tua aku tuh belum tahu sama sekali. Terus semakin kesini itu kayak 2-3 hari off terus haid lagi gitu. Sampai itu 3 bulan Kak berturut-turut. Aku kayak kenapa ya aku haid terus. Itu kan bikin kita badan kita jadi lemah Kak, soalnya kan darahnya keluar, jadi HB itu jadi rendah Kak. Aku iya, aku itu kelihatannya karena kembali lagi kan aku anaknya yang hyperaktif, kesana kemari jalan-jalan. Waktu itu aku benar-benar yang kayak diem aja anaknya, kan aku anaknya bawel banget, tiba-tiba langsung diem kayak aduh capek diem. Nah dari situ kenapa kata mama aku, jadi aku cerita ini gitu. Terus darahnya itu yang benar-benar yang banyak banget Kak, kayak yang bukan orang normal sama sekali. Dari situ aku dibawa ke dokter kandungan. Di sana aku disuruh nurunin berat badan, terus ngurangin stres kayak gitu-gitu, sampai ke dokter yang kandungan spesialis yang subnya yang di atas. Pokoknya aku udah sampai yang kayak gitu, udah keliling-keliling dokter, capek banget. Gara-gara itu aku mulai nurunin berat badan. Oke, memang jadi gini, kalau berbicara berat badan tadi kan Amel sempat merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh sehingga perlu ke dokter dan capek keliling-keliling dokter. Orang mah enak keliling-keliling kota ya, jalan-jalan di sore hari. Bukan keliling-keliling dokter gitu. Kalau keliling itu masih capek, tapi capeknya letih. Kalau keliling-keliling kota capeknya enak tuh Mel, jadi jangan mau ya keliling-keliling dokter lagi. Oke, Mel, pada saat Amel seperti itu ada nggak di pikiran Amel merasakan kayak aduh ini kenapa sih gitu, kayak benci atau kayak ada perasaan yang
kecil hati mungkin gitu secara psikologi, karena tadi kan harus keliling-keliling dokter terus tubuhnya teman-teman normal, saya kok berlebihan ngebuang gitunya ya datang bulannya. Nah, ini tentu pengalaman-pengalaman ini juga ada yang sama atau mungkin ada juga yang berbeda. Tetapi biasanya nih Mel, kalau kita tidak jaga tubuh kita di bawah umur 30 tahun dengan baik, nanti pada usia kepala 4 tuh bisa lari ke diabetes tuh Mel. Ya, itu. Jadi memang ini yang perlu dijaga juga oleh semua teman-teman ya. Jadi pola hidup sehat, pola hidup yang baik itu bukan seberapa banyak konsumsi yang kita makan, tetapi seberapa banyak kalori yang kita keluarkan dan kalori yang kita asup gitu ya. Itu kalau yang saya tahu gitu, karena saya juga sama Mel lagi program bagaimana caranya mengecilkan badan gitu ya, tapi tidak kecil-kecil. Jadi kalau lagi foto tuh paling bawel. Dari ujung sana ya, naik di atas dikit supaya keramping gitu. Nah, ada nggak pernah hal-hal yang seperti itu yang membuat kecil hati? Karena ya itu tadi kelilingnya keliling dokter, bukan keliling kota. Silakan Mel. Ya, aku kayak rada iri aja sih. Kalau nih anak-anak kan, anak-anak muda keliling kota, keliling main-main, ya aku malah keliling dokter. Aku lebih ke kecil hati itu gara-gara ini sih Kak, kenapa ya badan aku. Nah, dari situ aku mulai sadar. Kenapa ya aku harus kayak gini, badan aku harus kurus nih, harus kurus. Jadi dari situ aku yang diet, yang bener-bener diet banget, turun itu sampai 20 kilo. Tuh orang-orang sampai yang kayak, Mel, kamu nggak apa-apa kan ini? Enggak kok, waktu itu aku enjoy banget. Tapi cara diet aku yang salah saat itu. Oke, nah Kak Gita, gimana nih menghadapi hal-hal yang seperti ini? Artinya gini, kalau orang ke personal growth berbicara tentang obesitas, tadi dibicara tentang hipno atau tentang segala macam, ada dukungan orang tua atau bukan mengecilkan. Tetapi bagaimana juga kalau ternyata sudah berdampak untuk kesehatan secara psikologis, gimana sih ngebangunnya lagi gitu supaya ada rasa percaya diri dan juga merupakan self healing akhirnya. Gimana nih Kak Gita? Kak Yohana, maaf tadi suaranya agak putus-putus nih Kak. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Bagaimana caranya kalau tadi kita di sesi pertama kita kan berbicara tentang pola pikir mempengaruhi tentang berat badan, tetapi ternyata berat badan juga mempengaruhi kesehatan. Di dalam kesehatan yang tadi dikatakan oleh Amel, Amel tuh jalan-jalannya ke dokter dan sehingga menjadi kecil hati gitu ya. Dan saya yakin ini nggak cuma Amel, akan banyak Amel-Amel lain gitu yang mengalami hal serupa. Nah, bagaimana sih dari seorang pasien yang datang, mungkin ada gitu ya, pasien yang datang dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi kecil hatinya tuh kayak ditambah kalau orang udah jatuh ke sumur, ketiban tangga, ketiban batu gede gitu kan, udah ditekan harus nurunin badan, terus stres pikiran, tapi juga ada penyakit yang mendampingi gitu. Nah, ini gimana secara psikologis menghadapi pola seperti itu sehingga dia bisa self healing, punya rasa percaya diri. Gimana nih Kak? Oke. Jadi gimana sih biar punya rasa percaya diri, biar nggak berkecil hati gitu ya Kak Yohana ya? Pertanyaannya ya? Oke. Jadi aku tuh selalu menekankan ke siapapun, ke orang-orang kalau kita itu harus menerima, harus menghargai tubuh kita apa adanya. Jadi kalau misalnya Amel harus pergi harus jalan-jalan ke dokter-dokter karena berat badan Amel, itu aku akan bilang ke Amel kalau Amel sudah. Halo, ya. Freeze ya? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi kalau Amel tadi mengatakan pergi ke berbagai dokter untuk tahu sebenarnya Amel kenapa, lalu diminta untuk menurunkan berat badan, itu kan sudah usaha yang bagus gitu. Jadi di sini Amel dan teman-teman yang lain harus bisa juga melihat kalau apa yang sudah kita lakukan dengan mencari pertolongan tadi kan sebuah bentuk upaya untuk mencari pertolongan gitu ya. Upaya mencari pertolongan yang Amel lakukan itu udah merupakan usaha terbaik, usaha yang bisa Amel lakukan dalam rangka Amel mencintai tubuh Amel sendiri gitu. Jadi menerima kondisi diri kita walaupun ya mungkin merasa nggak nyaman, tapi itu adalah hal yang bisa kita lakukan sih, Kak Yohana.
Oke. Nah, Kak Gita pernah nggak sih ada tekanan sebagai psikolog, gitu ya, ketemu dengan pasien yang obesitas, tidak hanya orang yang si pelaku obesitas juga, tetapi mungkin orang tua yang nge-push gitu loh. Pernah nggak sih tekanan-tekanan seperti ini? Pernah, yang tadi saya bilang yang dia pengen anaknya untuk Ya, menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu tadi, yang tadi di awal saya bilang pernah Kak Yohana. Mbak, maksudnya seberapa banyak gitu orang-orang yang seperti ini? Kalau Hmm, dipresentasiin 1 sampai 10, dia ada di Oke, 1 terkecil, 10 terbesar, itu ada di range angka berapa? saya nggak bisa kasih angka yang pasti ya Kak ya, karena yang selama ini saya tangani tentang pasien yang obesitas itu baru 2, dan keduanya itu Oke. caranya kan berbeda-beda. Apakah orang tuanya itu nge-push, kalau yang satu ini memang sangat nge-push, tapi yang satunya lagi itu lebih chill, lebih santai gitu. Tapi kalau yang saya baca dari artikel-artikel atau dari internet, kayaknya cukup banyak juga ya orang tua, atau nggak cuma orang tuanya sih, mungkin kliennya sendiri yang pengen nge-push dirinya sendiri buat langsung turunin berat badan gitu. Oke. Nah, Jadi Amel, pernah cukup kan banyak. Amel kan juga sudah turun 20 kilo, cukup signifikan angkanya ya. Nah, Amel pernah nggak sih mencoba jalur singkat gitu loh? Sebelum ke dokter ya, sebelum ke ahli gizi. Kak. Ya misalnya ada kan banyak nih obat-obat pelangsing gitu ya, atau yang ya itu obat-obat pelangsing kan nggak semuanya bagus, tapi juga nggak semuanya jelek, ada juga yang bagus gitu. Tapi itu kan seakan-akan gini, kamu minum obat nggak perlu olahraga, nggak perlu gerak apa-apa, sal sulap, wala gitu, tubuh kamu lebih kecil. Itu kadang-kadang saya mikir gini, ini main Pak ini ya Pak Kanoyo tepok-tepok jadi apa gitu kan? Kesannya seperti itu. Nah, Amel pernah nggak mengalami hal ini untuk jalan singkat? Kalau jalan singkat aku itu bukan obat-obatan Kak, tapi aku lebih Oke. dengerin kata orang-orang kalau misalkan oh diet itu nggak makan, itu yang aku terapin. Jadi aku nggak makan nasi, aku cuma makan kayak kentang, dan itu kayak misalkan aku cuma makan 1-2 kali kayak gitu. Itu yang bikin aku malah jadi nambah penyakit Kak. Itu memang signifikan banget sih penurunannya, kayak 2 sampai 3 kilo, bahkan 5 kilo 1 minggu. Tapi ya gitu hasilnya, malah jadi tambah sakit Kak. Benar-benar jadi kayak apa? Kakak tahu nggak sih sekarang itu GERD. Nah itu, aku Ya. sekarang itu. Ya memang itu tidak, itu hati-hati ya, karena GERD itu juga bisa tiba-tiba bisa memberhentikan nafas dan pass away. Jadi Iya. jangan menganggap remeh gitu. Jadi apapun itu, termasuk juga mungkin obesitas dengan gula ya, penyakit gula darah. Terkesannya tidak apa-apa, tapi dalamnya merangut, menggerogoti tubuh-tubuh kita gitu. Jadi memang ini Heartline sekarang sore-sore ini yang mendengarkan, yuk kita coba belajar seperti Amel, seperti Kak Gita sampaikan, bagaimana kita bisa mempunyai pola hidup yang sehat ya, supaya itu tadi pada usia kita lanjut 40 tahun ke atas, kita tuh dijauhkan dari hal-hal penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Mungkin seperti itu ya. Nah Kak Gita, kalau ditanya nih ya, misalnya secara Kak Gita pribadi, kalau Kak Gita ngelihat orang-orang yang depresi karena kegemukan, obesitas, apa sih yang Kak Gita rasakan secara pribadi Kak Gita? Secara pribadi, kalau apa yang saya rasakan secara pribadi kalau melihat ada orang yang depresi karena kegemukan. Ya. Tentunya yang pertama kali muncul adalah kasihan ya, Kak, tentunya. Jadi siapa sih di sini yang mau kegemukan? Pasti semua orang di sini pengennya badannya itu bagus, badannya itu ideal, jauh dari sakit. Yeah. Tapi kan kegemukan ini kan kadang bukan hal yang bisa dipilih, kadang itu adalah emang udah keturunannya, udah dari genetiknya seperti itu. Memang ada juga beberapa yang karena pola makan, karena pola hidupnya, yang jarang melakukan aktivitas olahraga. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Jadi kalau depresi itu kan muncul ketika dia merasa terasingkan dari lingkungan sekitarnya, merasa sedih, yang dijauhi oleh teman-temannya, itu kan bisa mendorong kepada depresi. Jadi ketika obesitas itu bisa menyebabkan depresi ke orang, ke klien, ya yang saya rasakan ya sedih, karena nggak ada orang yang mau untuk memiliki tubuh yang obesitas pastinya.
gitu. Jadi itu bukan pilihan dia untuk menjadi seperti itu, tapi dia harus menanggung konsekuensinya. Oke, thank you nih, nice sekali ya. Bukan pilihan dia, tetapi dia harus menanggung konsekuensinya. Benar, ada orang yang gemuk karena faktor keturunan, tapi juga ada orang yang gemuk karena kelalaian dalam pola hidup gitu ya. Menariknya adalah gini, ada orang yang makan mau banyak kayak apapun tetap kurus tuh kayak Kak Gita, nggak gede-gede gitu ya. Tapi ada orang yang makannya baru tahu satu potong, itu gemuknya bisa jadi Udah kayak nambah. itu kenyataan di mana-mana pasti ada tuh kayak gitu kan. Nyata. Benar Mel. Jadi kadang-kadang bener nggak suka sirik nggak Mel kalau ngeliat temennya Iya, iri banget. banyak tapi badannya gitu aja. Kita makan sepotong jadinya melar. Iya, kok bisa gitu ya? Ya kan? Nah, ini faktor keturunan namanya Mel. Ini faktor keturunan gitu. Jadi memang mau kayak gimana badannya tetap langsing, tetap ramping. Nah, Mel, apa sih yang Amel harapkan gitu kan? Sekarang sudah turun 20 kilo. Terus penyakitnya juga sudah hilang berarti ya Mel ya? Sudah sembuh. Kalau yang itu kan masuk dalam pendarahan ya, Kak, yang height itu. Tapi kalau untuk yang GERD itu belum hilang, Kak. Soalnya kan GERD itu akan terus-menerus dan apa ya, cuman kayak pencegahan aja, nggak ada lagi untuk perbaikan untuk sembuh. Oke. Jadi tetap aja. Apa namanya? Apakah Amel juga diimbangi dengan kegiatan olahraga? Kan sekarang ini udah mulai bisa bergerak kemana-mana ya, nggak di rumah aja ya, gitu ya. Sudah bisa mulai hangout, bisa kemana gitu, karena walaupun dengan prokes ya pastinya ya. Nah, Amel ada kegiatan eksersis olahraga nggak dibantu? Kalau di luaran aku nggak ada sih, cuman kayak kegiatan kampus aja. Tapi kalau misalkan di rumah aku tetap kayak olahraga sendiri sih, Kak. Soalnya kan ada jadwal dari dokter gizinya itu. Oke, untuk Amel telaten ya, ngikutin ya. Iya. Kalau saya Mel ke dokter gizi, hari pertama, hari kedua masih setuju tuh. Hari keempat, kelima ya terserah lah kan udah lewat. Ini soalnya dipoto Nggak gitu, boleh, Kak. bahaya itu. Gitu ya. Nah, kita gimana sih caranya memberikan sebagai statement lah. Ini sudah tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama-sama. Statement terakhir untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita, untuk bahkan yang apa ya? Ini kalau ngomong obesitas itu sebetulnya universal ya, dari usianya apapun gitu kan. Cuman tergantung dari pola pikir masing-masing karena ada usia-usia yang membuat seseorang lebih mature, lebih bisa nerima, atau juga ada yang masih merasa seperti anak-anak yang masih ya nggak apa-apa lah gitulah. Apa sih statement terakhir dari Kak Gita dari personal growth untuk teman-teman kita yang mengalami obesitas? Silakan. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di sini kita nggak ada yang mau memiliki berat tubuh yang berlebih. Kita nggak ada yang mau obesitas. Tapi memang ada beberapa yang memang memiliki faktor keturunan sehingga menjadi obesitas. Ada beberapa yang memang karena kelalaiannya tadi seperti yang Kak Yohana bilang, yang nggak menjaga pola makan, yang nggak banyak bergerak. Jadi itu kan kembali kepada pilihan kita. Tapi apapun itu, kita obesitas karena faktor keturunan atau karena kelalaian kita, obesitas itu bisa kok kita minimalisir seperti yang tadi Amel lakukan, pergi ke dokter gizi, lalu mengurangi mulai untuk menjalani hidup yang sehat dengan makannya lebih teratur, lebih mengontrol makan, lalu olahraga juga yang rutin, dan yang penting di sini menurut saya adalah komitmen untuk tetap menjalani pola hidup yang sehat itu. Jadi kalau tadi Kak Yohana kan bilang kalau habis hari pertama, hari kedua sih masih oke. Nah, tapi setelahnya udah ya udah. Nah, ini menurutku itu yang paling yang sangat menentukan keberhasilannya itu adalah komitmennya. Jadi sesuatu yang jangka panjang. Kita mau nggak sih untuk terus menjalani hal itu? Jadi kalau memang cuma 1 kali 2 kali ya memang efeknya itu nggak ada. Tapi kan ini adalah sesuatu yang prosesnya panjang, yang harus dijalani pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Jadi komitmen untuk bisa tetap menjaga pola makan, menjaga hidup yang sehat itu poin yang penting banget sih untuk kalian-kalian di sini yang mengalami obesitas. Nah, terima kasih. Untuk silakan teruskan. Tambahin juga untuk orang-orang lain yang mungkin melihat ada temannya yang obesitas. Di sini seperti yang tadi saya bilang, nggak ada orang yang mau jadi obesitas. Jadi terimalah
mereka jangan dikucilkan karena seperti tadi yang pertanyaan Kak Yohana, kasihan banget ya kalau dia jadi menarik diri yang akhirnya bisa jadi depresi hanya karena perlakuan yang sebenarnya nggak pengen diterima oleh dia gitu. Oke, terima kasih Kak Gita. Nah, Amel, di penghujung tutup kegiatan kita nih sore hari ini kan, Amel adalah seseorang yang terima kasih ya, besar hati mau berbagi. Ini suatu yang saya luar biasa senang dari Amel gitu ya, mau terbuka, berbagi. Sehingga kita banyak belajar nih dari Amel. Saya pribadi juga banyak belajar dari Amel gitu ya. Apa sih yang ingin Amel sampaikan kepada teman-teman yang mungkin konotasinya tidak obesitas, tetapi teman-teman yang ada di lingkungan yang memiliki obesitas. Karena tadi yang obesitas sudah dibahas sih sama Kak Gita. Tetapi apa yang ingin Amel sampaikan buat teman-teman yang tidak obesitas terhadap orang yang obesitas? Silakan. Oh, untuk pandangan aku kepada orang-orang yang tidak obesitas, terus pandangannya ke obesitas itu kalian harus kayak selalu mendukung mereka, karena kita kan nggak tahu apa sih yang mereka pikirkan, dan mereka itu kan, dan jangan selalu kayak bikin kamu nggak suka gerak ya, makanya kamu gendut. Padahal sebenarnya orang-orang yang kayak gitu juga berusaha, tapi nggak dilihatkan juga gitu Kak. Kayak contohnya kayak Kak Gilang yang di TikTokers itu kan dia banyak banget yang bullying, kamu itu gendut, 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 coba olahraga, coba olahraga. Tapi kan sebenarnya dia olahraga, tapi namanya proses itu lama. Jadi jangan bikin orang jadi sakit hati duluan. Jadi nanti dia niatnya tuh jadi kurang gitu. Wah, keren banget. Terima kasih Amel, terima kasih Gita. Ya, dapat disimpulkan pada sore hari ini pembicaraannya adalah bagaimana kita mengatur tubuh kita adalah investasi. Karena investasi ini akan berkumulatif untuk masa tua kita, masa depan kita kelak. Kalau kita di masa remaja, di masa muda kita bisa berinvestasi tidak hanya di dalam dunia pendidikan, tetapi juga di dalam dunia kesehatan, maka cobalah untuk mengatur pola hidup. Cukup makan, cukup tidur, cukup istirahat, cukup bermain, semua serba cukup, tidak boleh berlebihan ya. Nah, bagaimana kita kalau yang sudah ada di lingkungan berobesitas, bagaimana kita mengubah pola pikir kita, tentu tidak mudah. Mungkin sekali dianggap baik, yang kedua gagal, yang ketiga baik lagi. Nah, teruslah untuk memotivasi diri sendiri. Memang tidak gampang, tetapi saya yakin kalau Amel aja bisa turun 20 kilo dan lebih, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa. Bukan karena ingin terlihat kurus atau terlihat cantik, tetapi ingin dapat hidup yang sehat. Dan pada saat di posisi yang sehat, yuk kata Kak Gita tadi sampaikan, kita lanjutkan, tidak berhenti di situ saja, tetapi menjadi kebiasaan, habit kita untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan, khususnya untuk tubuh kita sendiri. Karena dikatakan kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, bagaimana kita bisa sehat kalau tubuh kita juga tidak sehat? Bagaimana kita bisa menolong orang kalau kita juga sakit? Ya, senang sekali. Terima kasih Kak Gita, terima kasih Amel, salam semuanya untuk teman-teman di Aku Pintar dan juga di Personal Growth. Senang sekali sore hari ini bisa bersama-sama dengan saya. Semoga apa yang kita sharing sore ini bisa mendapatkan masukan yang luar biasa untuk semua yang kita Heartliners kalian yang mendengarkan di sore hari ini. Jangan lupa ikuti IG-nya satuhati.idn, karena akan banyak sekali hal-hal penting yang menarik tentang kehidupan di dalam satu hati, di dalam keluarga kita. Karena satu hati adalah hatinya kita semua. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata mengucapkan salam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Kak Yohana, terima kasih Kak Yohana. Amel. Terima kasih Kak Gita.